Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,3%. Dengan total market cap mencapai di 1,07 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominance yang cukup signifikan sebesar 0,12% dan peningkatan volume sebesar 37,67%, ya. Nah, kita bisa di sini untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar, ya nggak dibilang gede banget sih, enggak ya. Kemarin kan 27.100, 27.200, sekarang ke 26.920 ya. Kalau secara overall dalam 24 jam terakhir dia koreksinya hanya 0,05% saja. Lalu untuk Ethereum, nah ini yang membuat kenapa Bitcoin dominance turun ya. Dia rally lagi sebesar 1,12% di angka 1671. Lalu untuk BNB terjadi peningkatan juga sebesar 0,02% di angka 214,86. Lalu untuk XRP, nah di sini juga terjadi peningkatan sebesar 1,22% dalam 24 jam terakhir di angka 51 sen. Cardano koreksi lagi sebesar 0,04%. Dogecoin sekitar 1%-an meningkat ya. Lalu untuk Solana terjadi peningkatan sebesar 0,35% di angka $20 lebih 29 sen. Dan yang terakhir Tron, dia terjadi peningkatan sebesar 1,85% di angka 0,08 ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar, tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dan pada hari ini BingX ada berita bahagia. Ada 537.5 USDT yang kita bisa dapatkan. Caranya seperti apa? Caranya mudah ya. Tas-tasnya itu bisa dibilang masuk akal banget. Yang pertama tinggal melakukan KYC saja, kita bisa mendapatkan 20 USDT. Apabila lo deposit 500 USDT, lo akan mendapatkan bonus 30 USDT. Apabila lo melakukan deposit 100 USDT, lo bisa mendapatkan tambahan ekstra 20 USDT. Plus buat lo yang suka trading futures, apabila lo trading volume lebih dari 5.000 USDT, lo akan mendapatkan 30 USDT bonus. Apabila volume lebih dari 10.000, bisa mendapatkan 50 USDT. Dan lebih dari 50.000 bisa mendapatkan 100 USDT. Nggak main-main dan caranya bisa dibilang gampang dan masuk akal ya. Ini berlangsung dari tanggal 10 September sampai tanggal 9 Oktober. Jadi waktunya masih cukup lama ya. Dan di sini harus diikuti satu persatu lagi ya, supaya syarat ketentuannya. Apabila sudah cocok, silahkan bisa ikutan. Oke, dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar GMT plus 7 dan kita bisa di sini ya, tanggal 30 September hari Sabtu. Seperti biasa nih, hari Sabtu tidak ada data yang terlalu penting dari US. Hanya ada bintang 2 dan hanya bintang 1 saja. Biasanya tidak akan terlalu mempengaruhi markets. Jadi pada hari ini bisa fokus juga ke technical analysis. Untuk besok ya, besok juga sama bahkan lebih parah ya. Biasa hari Minggu, weekend. Dari US juga tidak ada berita yang terlalu penting. Maka dari itu, hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Nah, selanjutnya kita masuk ke news. News ini datang dari technically dari Singapura, tapi ngomongin soal hedge fund yang dari US ya. Jadi co-founder dari Three Arrow Capitals, di mana kita tahu ini salah satu hedge fund yang bermasalah ya di 2 tahun lalu atau setahun lalu ya. Di mana mereka basically jadi illiquid dan beberapa dari mereka hilang, belum ketemu nih. Nah, akhirnya co-foundernya ketemu di Changi Airport ya, ketemunya di Singapura malah ya. Nah, jadi intinya sekarang dia sudah ditahan ya, dan udah dikasih izin oleh court dari Singapura untuk ditahan lah gitu kasarnya ya. Oke, udah sih sesimpel itu aja ya, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita akan masuk ke analisa di Twitter ya. Untuk analisa di Twitter ini ngomongin soal apa? Ngomongin soal post halving year sama ya pre-halving ya. Nah, jadi kalau kita di sini ada satu strategi simpel yang sebenarnya bisa ditiru juga sih ya. Kalau kita mau dapat bottom ya, udah gitu dapat top, benar juga sih ya. Kita beli Bitcoin 1 tahun sebelum halving ya. Ini halving. Setahun sebelum halving kurang lebih ya kita dapat dekat-dekat sama bottom ya. Nah, di sini juga terjadi sama, di sini juga sama. Nah, buat elu yang udah sering dengerin mengenai teori ini, udah nggak asing sebenarnya ya. Karena memang benar ya. Kalau kita di sini akumulasi ya, kita beli di tangan akumulasi, udah gitu kita dapat halving ya. Kayak contoh di sini nih, halving kan berarti di sini nih.
halving itu di daerah sinilah ya. Bener, kita setahun sebelumnya kita dapat bottom. Di sini juga sama, setahun sebelumnya dapat bottom. Nah, jadi kan halving kurang lebih tuh dekat-dekat di sini nih, preparation year. Nah, jadi ya sebenarnya buat lo yang sudah sering dengar 28 teori 28 November ini ya harusnya sih udah kebayang. Tapi di sini dibikin lebih simpel lagi gitu kesannya ya. Setahun sebelum halving kita beli, kita akumulasi, setahun setelah halving kita apa? Kita TP gitu. Bener juga sih ya. Cara super simpelnya masuk gampang ke otak gitu ya. Nah, mungkin kondisinya sedikit beda lah. Kalau topnya banget di sini 2022, tapi arguably 2021 TP masih oke banget ya. Nah, jadi lagi-lagi sampai sekarang cycle-nya masih ngulang. At least sampai cycle kemarin. Apakah cycle apakah cycle ini akan terulang lagi seperti sini? Maybe, we don't know. Tetapi kalau lihat dari sebelum-sebelumnya, ini sangat berhubungan sama ya ini, teori 28 November. Jadi maybe ya, minimal masih 2 atau 3 cycle lagi akan mirip-mirip seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke TA kita untuk Bitcoin. Kita bisa di sini kondisinya oke lah ya, dia berhasil bertahan di atas dari MA50, which is good, itu sesuai harapan ya. Nah, PR keduanya adalah daily close di atas dari 27.200 lah kalau kita bulatkan ya. Kenapa? Karena secara TA-nya kalau dia berhasil daily close di atas dari situ, dia membuat suatu higher high. Sekarang belum ya. Sekarang masih membuat suatu lower high ya. Nah, lower high adalah pertanda bearish ya. Kalau dia membuat higher high menembus resisten yang sebelumnya, nah itu ada possibility dia akan berubah tren. Karena mau tidak mau ini masih masuknya tren yang cenderung bearish walaupun nggak ekstrim ya. Karena kalau kita di sini membuat lower low-nya itu di sini nggak terjadi lagi lower low ya. Di sini terjadi suatu lower high. Ada possibility dari tadinya gini nih ya, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, pecah di sini ya. Pecah jadi apa? Higher high, higher low, higher high, higher low. Ada kesempatan seperti itu. Jadi lagi-lagi itu dia alasannya kenapa PR-nya adalah daily close di atas dari daily close di sini ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Untuk di weekly-nya ya, untuk di weekly-nya itu kita bisa lihat yang menjadi concern utama adalah bull support band seperti pembahasan kemarin ya. Kita bisa lihat di sini bull support band itu masih mereject harga Bitcoin. Jadi kalau nanya, "Bang, kok kayaknya susah banget sih Bitcoin?" Ya ini ya, bull support band. Gitu. Jadi berkali-kali bull support band ini satu TA yang simple banget, satu indikator yang simple banget. Cuma EMA atau exponential moving average 21 dan SMA 20 simple moving average. As simple as that di weekly, tapi berkali-kali ini yang menjadi suatu indikator yang menunjukkan kita dalam keadaan bullish or bearish. Dan jelas, selama kita masih di bawah sini, kita dalam keadaan apa? Bearish, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Untuk indeks dolar kita bisa lihat terakhir itu dia daily close-nya oke lah. Not the best, tapi oke lah ya. Nah, harapan gue apa? Nanti hari Senin dia mulai kehilangan momentum, tembus 105,62, daily close di bawah dari situ. Kalau bisa sekalian juga menaklukkan MA20 di daily ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk overview-nya pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini ya. Dan free shipping untuk seluruh Indonesia. Jadi buat lo yang tertarik bisa klik di link description kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini buy limit pertama kemarin sudah kena retest ya. Jadi harusnya udah kena. Tapi buat lo yang ketinggalan nggak apa, buy limit pertama masih sama yaitu di MA50 ya. Buy limit kedua di 26.412 dan buy limit ketiga di 26.000 lebih 32 USD. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini belum terjadi retest ya. Jadi masih sama setup seperti kemarin. Retest 1, retest 2 di 26.500 ya. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di sini 27.396 ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya.
Retest 1, retest 2 di 27.396, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 26.506. Dan kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kasusnya sedikit berbeda dengan BTC ya. Di sini dengan jelas dia membuat suatu higher high dan bahkan menembus 1660,51. Artinya apa? Buy limit pertama kembali aktif untuk Ethereum ya. Jadi buy limit pertama di 1660, buy limit kedua di 1623, dan buy limit ketiga di 1567 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya, nah sudah terjadi retest pertama ya, retest pertama di 1684,9 sebagai resisten. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1617. Itu untuk yang lebih agresif. Mau yang lebih konservatif bisa ya, target TP yang lebih konservatif itu bisa di sini ya. Di struktur yang ya bisa dibilang relatif baru, yaitu di 1643,8 ya. Itu untuk posisi shortnya ya. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1643,8. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1648,9. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat weeknya kemarin cukup amazing ya, sampai ke berapa nih? 54 sen. Tetapi sayangnya tetap masih ketahan oleh MA200 ya. Artinya untuk posisi spot masih sama ya. Buy limit kedua di 50 sen, buy limit ketiga di 0,5073. Untuk yang buy limit ketiganya di MA20 di 0,5020 ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kita bisa sini sudah terjadi apa? Retest 1, retest 2 di struktur sini, purchase di sini ya. Artinya apa? Kita sudah dapat posisi short ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya adalah kegeser. Target TP-nya itu di sini ya. Di 50 sen atau lebih tepatnya 0,5091 ya. Itu untuk posisi TP dari posisi short ya. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 50 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 52 sen ya. Dan selanjutnya kita masuk ke Chainlink. Ada yang request nih beberapa. Kenapa? Ya seperti biasa karena rally ya. Nah, jadi untuk Chainlink ini sendiri secara struktur dia lumayan bagus ya, sudah menembus beberapa resisten. Dan untuk posisi spotnya sekarang yang terdekat adalah buy limit pertama di $6 lebih 87 sen. Sementara untuk buy limit kedua itu di MA200 dan buy limit ketiga di MA50 ya. Itu untuk posisi spot di Chainlink. Untuk posisi futuresnya dia dalam posisi yang bisa dibilang kondisinya cukup ini ya, cukup tinggi nih. Nah, jadi kita ambil struktur baru di sini ya. Ini satu struktur support baru ya. Nah, jadi apabila ya terjadi retest 1, retest 2 di $7 lebih 60 $7 lebih 69 sen, benar ya. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $7 lebih 95 sen. Nah, sementara untuk posisi shortnya, nah sebenarnya sih ini technically speaking udah bisa kita buka posisi short dari kemarin tanggal 29 ya. Tapi karena kita baru bahas hari ini jadi ya udah rada telat sih. Tapi mungkin buat lu yang pakai juga si Market Oracle Pro ini berarti udah dapat posisi short ya. Nah, buat yang udah dapat posisi short ini target TP-nya udah langsung kena kemarin di sini, $7 lebih 69 sen. Jadi buat yang udah buka duluan ya berarti udah kena target TP ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Chainlink. Dan kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat MA20 berhasil ditaklukkan ya. Artinya apa? Artinya buy limit ada lagi yang baru nih. Buy limit pertama jadi sekarang di MA20 tepatnya di 19 sen. Untuk buy limit kedua di 18 sen dan buy limit ketiga di 17 sen. Nah, untuk posisi futuresnya nih, untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di 19 sen. Hari ini terjadi retest kedua, artinya kita sudah punya posisi short di sini ya. Nah, posisi short ini kita lihat sampai besok. Apakah ya dia akan tetap bisa bertahan di bawah dari 19 sen atau enggak? Kalau dia daily close di atas berarti cut loss ya. Nah, target TP-nya di mana, Bang? Target TP-nya di sini ya. Target TP-nya itu ada di struktur yang walaupun baru cukup padat di sini ya. Banyak harga yang ketahan oleh di angka 18 sen. Ya, jadi itu target TP untuk posisi short.
Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 18 sen atau lebih tepatnya 0,1858. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 19 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.